Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau sharing lagi. Kenalin sebelumnya, aku Miza. Hari ini aku mau cerita soal hal yang aku dapatkan ketika aku ikut pelatihan kemarin. Jadi, aku sedang set something ya, sebentar. Dan pada kesempatan ini tuh aku pengen cerita soal apa yang aku dapatkan ketika aku ikut pelatihan public speaking. Jadi aku baru saja ikut pelatihan public speaking di suatu tempat di sebuah kota yang aku baru saja datangi gitu. Sebelum aku melangkah ke sana, aku pengen banget cerita soal ketakutan manusia. Jadi ketakutan manusia itu ternyata adalah salah satunya itu bicara di depan umum. Wah, aku pribadi juga ngalamin hal tersebut gitu saat awal-awal gitu. Dulu aku pernah waktu kelas 4 SD, aku harus apa namanya eh, ikut lomba pidato. Ikut lomba pidato, tapi lombanya lomba mirip ceramah gitu. Terus guruku bilang gini, Niza, kamu tuh kayak baca, ngomongan kamu tuh cepet banget gitu. Itu. Nah, jadi kayak misalnya kenapa sih aku ngomongnya dari dulu tuh kayak cepet gitu. Emang dari kecil udah begitu gitu kalau aku ingat-ingat lagi gitu. Jadi ya udah jadi hal yang wajar aja gitu. Hal yang wajar, hal yang wajar. Kenapa aku bilang hal yang wajar? Karena itu versi aku gitu. Tapi buat orang lain, buat coach aku di public speaking itu nggak wajar. Niza, kamu harus lebih pelan lagi ya ngomongnya ya, temponya diatur lagi ya Niza gitu. Nah, mengenai ketakutan manusia berbicara di depan umum itu, ada insight yang sangat bagus yang aku dapatkan dari coach aku itu. Jadi coach aku bilang gini, Niza, kenapa sih kita harus apa namanya jago public speaking gitu? Karena ada dua hal gitu. Aku sambil lihat catatanku ya, aku sambil apa namanya mengingat kembali gitu catatan aku ya, sekaligus mereview, sekaligus hal ini tuh jadi pelajaran buat aku juga gitu, biar aku bisa ingat lagi ke depannya. Kenapa sih gitu? Karena kalau kita bicara di depan umum itu kita akan apa namanya menjadi orang yang dipercaya gitu ya. Dipercaya dalam artian kita tahu gitu. Kita tahu dan kita jago di bidang tersebut gitu. Nah, sebelumnya kalau berbicara mengenai public speaking tuh ada dua tujuannya gitu ya. Tujuannya itu tentang to inform sama to pursue. Nah, kalau kita apa namanya pakai tujuan dari to inform. To inform itu kita berbicara untuk memberikan informasi misalnya dalam ranah kita ngajar di kelas gitu ya. Kita apalagi ya? Kita ngisi materi kayak gitu to inform. Tapi kalau to pursue justru public speaking itu jadi sebuah tools yang sangat powerful untuk kita bisa ngajak orang lain dalam kampanye-kampanye yang sedang kita upayakan gitu ya misalnya. Ini aku gak berbicara politik ya, ngomongin kampanye itu tidak relate ke politik aja gitu, tapi kampanye-kampanye action yang lain kayak gitu. Yang tentu saja saat kita berbicara itu kita akan ngomongin tentang call to action-nya itu apa sih gitu. Nah, kalau misalnya para caleg nih ya gitu, call to action ya jangan lupa pilih saya misalnya. Nah, itu adalah call to action yang dia mengajak orang lain gitu. Contoh gampangnya seperti itu. Nah, terus yang aku mau sampaikan di sini gitu tentang mitos dan fakta dari public speaking. Nah, jadi public speaking itu punya mitos kayak gini. Saya itu turunan orang yang pendiam gitu ya. Karena orang tua saya juga pendiam gitu. Saya tuh pendiam gitu. Eh punya apa namanya keturunannya orang tuanya pendiam gitu. Tapi nyatanya gitu ya, para pembicara yang hebat itu bukan turunan dari apa namanya pembicara yang hebat juga gitu. Banyak kayak tokoh-tokoh yang aku rasa sih Oprah Winfrey itu bukan juga dari orang tua yang mereka jago gitu ya. Kalau kita lihat Mbak Najwa Shihab, memang Mbak Najwa Shihab dari ayahnya udah keturunan orang yang jago banget gitu ya dalam apa namanya bidang keilmuan beliau gitu dan beliau juga dipercaya untuk menyampaikan hal tersebut gitu dalam serangkaian ceramah dan dalam serangkaian kuliah kayak gitu. Nah, tapi yang perlu kita pahami bahwa public speaking itu adalah sebuah skill gitu. Dan skill itu bisa dilatih gitu ya. Nah, ini akan berkaitan nih sama mitos selanjutnya juga nih. Jadi teman-teman, kalau ada yang menganggap bahwa susah ya gitu public speaking tuh kayaknya aku nggak jago deh gitu, aku tuh nggak punya bakat. Nah, itu juga nanti jadi mitos juga kok gitu.
karena dia adalah sebuah skill, maka ya skill itu harus dilatih gitu, harus dilatih, harus benar-benar yang kayak apa ya namanya, diasah gitu. Kita misalnya nih tahu ya gitu, kalau topik tertentu tuh kita jago di situ gitu, tapi kita tidak jago menyampaikan. Itu jadi sebuah hal yang akan lebih powerful lagi kalau kita tuh bisa menyampaikan gitu. Misalnya kayak aku sebagai pustakawan gitu ya. Aku sebagai pustakawan, aku punya tugas, aku juga punya pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan aku yang misalnya reference librarian. Aku tuh kan sering banget ngobrol sama mahasiswa soal kebutuhan informasi mereka. Jadi gini, kalau aku tidak punya kemampuan public speaking yang bagus dalam artian bukan berarti aku berbicara di depan gitu ya, tapi aku biasanya kalau menggunakan kemampuanku itu untuk apa namanya, menjelaskan pekerjaan aku gitu ya. Apa sih tugasnya pustakawan gitu. Nah, itu aku akan menjelaskan gitu bahwa pustakawan itu seperti ini dan kemampuan berkomunikasi itu, berpublic speaking juga itu buat aku butuh dilatih banget gitu. Biar aku bisa jadi apa ya namanya? Jadi orang yang semakin dipercaya gitu. Untuk bisa apa namanya membawakan sesuatu misalnya gitu. Nah, kayak aku misalnya jadi MC di kantor gitu atau jadi narasumber untuk menyampaikan tentang literasi hoax gitu. Itu jadi sebuah aspek yang aku pribadi merasa orang lain harus tahu gitu ya. Orang lain will be informed dan orang lain will be perceived gitu. Karena aku juga mengajak mereka untuk mereka itu tahu gitu. Kalau misalnya dari literasi hoax ya, mereka tuh tahu bahwa itu hoax gitu. Jadi jangan disebarkan misalnya seperti itu. Nah, aku pribadi aku bukan dari keturunan orang yang memang pembicara hebat ya. Orang tuaku cenderung pendiam kayak gitu. Terus apa namanya, dari situ aku ya mikir gitu, oh ya aku harus belajar dong gitu, aku harus apa ya namanya, aku harus belajar, aku harus mengasah gitu. Apa sih di dunia ini yang nggak bisa dipelajari? Almost everything tuh bisa dipelajari gitu. Nah, akhirnya aku coba ikut kelas kan, kelas public speaking tuh. Aku ikut kelas public speaking, aku ikut kelas MC workshop juga gitu. Hal tersebut aku upayakan sebagai bagian dari diriku untuk apa namanya memecahkan mitos itu gitu, memecahkan bahwa mitos aku bisa kok jadi pembicara hebat gitu, walaupun aku bukan dari keturunan orang yang apa namanya punya kemampuan ini apa namanya punya kemampuan public speaking gitu. Oke, yang kedua itu ngomong saya gagap mana bisa jadi pembicara gitu. Aduh. Terus sekarang ya gitu kita lihat mantan wakil presiden Joe Biden. Joe Biden itu dulu sekarang udah jadi presiden Amerika. Dulu orangnya gagap gitu. Tapi apa namanya tokoh-tokoh hebat itu tidak lahir dengan sendirinya gitu ya. Mereka juga dibentuk loh gitu. Mereka dibentuk, mereka diasah skillnya, mereka dipoles sedemikian rupa agar mereka saat tampil di publik itu mereka bagus gitu. Nah, ngomongin tentang gagap gitu ya, aku malah kebalikannya gitu. Kalau aku ngomong itu rasanya cepet banget gitu kalau ngomong, cepet banget dan apa namanya, kayak temponya tuh kurang smooth gitu. Nah di situ PR aku. Jadi begitu aku memahami bahwa kekuranganku tuh seperti ini gitu, saat berbicara di depan aku harus gimana gitu. Sampai aku nemuin satu sesi di mana aku showtime di tempat pelatihanku kemarin, itu aku berusaha untuk aku di-feedback kalau, eee, kamu harus bisa menemukan, bold words-nya itu yang mana gitu. Jadi kata-kata yang memang harus diucapkan secara, inti dari sebuah, apa namanya, gagasan itu, kamu ucapkan secara perlahan kayak gitu. Wah, menarik sekali aku mikir gitu. Misalnya kita ngomongin gini, eee apa namanya ya, perubahan cuaca, di Indonesia semakin ekstrim saat ini. Teman-teman kita dihimbau untuk perubahan cuaca di, saat ini ya gitu di Indonesia itu sangat ekstrim gitu. Kita dihimbau untuk bisa lebih aware gitu sama lingkungan kita, menjaga lingkungan kita gitu. Nah
kita dihimbau untuk lebih menjaga lingkungan kita. Berbeda kan feeling-nya itu saat aku mengucapkan kita dihimbau untuk bisa menjaga lingkungan kita. Misalnya dengan kita dihimbau untuk bisa menjaga lingkungan kita. Nah, itu juga ada teknik-tekniknya. Jadi apa yang aku sampaikan itu mitos dan fakta ini apa namanya? Kemudian juga aku selipin dengan contoh-contoh yang aku dapatkan kemarin, insight yang kemarin aku dapatkan. Nah, terus kalau berbicara soal gagap gitu ya, Presiden Joe Biden sudah jadi presiden. Beliau sudah hilang tuh gagapnya karena beliau juga dibentuk gitu kan oleh para konsultannya beliau gitu. Nah, orang-orang di balik suksesnya Joe Biden itulah yang berjasa gitu. Joe Biden itu apa namanya di framing segala macam gitu ya, dan apa namanya di dipoles skill dan segala macamnya itu kan sampai beliau jadi pembicara hebat, sampai menjadi pemimpin dunia itu ya karena beliau juga punya skill, beliau mau belajar juga, beliau juga menunjukkan bahwa beliau punya skill itu gitu, skill public speaking gitu. Jadi nggak ada alasan lagi ya kalau misalnya aku bicara gagap, ya udah kita latihan, kita belajar, kita improve diri kita gitu. Selanjutnya nih, berbicara di depan umum tuh butuh bakat. Wah, gini, aku dari awal udah aku ulang-ulang gitu. Tidak ada yang namanya bakat, yang ada itu berlatih, berlatih, berlatih terus gitu. Tapi gini, kita harus punya batasan ke diri kita sendiri itu soal um, berusahalah dengan sempurna gitu ya. Berusahalah dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Tapi gini, memang tidak akan pernah ada penampilan yang 100% sempurna. 100% itu udah bener-bener kayak perfect gitu kan. Nggak ada yang sempurna gitu. Tapi kemudian kita bisa mengusahakan yang menuju sempurna gitu. Sampai coach aku tuh bilang, pokoknya tidak ada ya kesuksesan dalam public speaking itu yang terjadi karena dengan spontanitas gitu. Kayak hari ini aja aku nyiapin bahan dulu juga buat ngobrol gitu. Terus oke, aku mau ngomong apa? Oke, aku akan mengembangkan gagasan ini ke arah sini sini sini. Nah, itu yang harus kita persiapkan gitu. Karena dari coach aku juga bilang, persiapan itu adalah bagian dari public speaking itu sendiri. Nah, dan persiapan itu untuk kita bisa membedah sebuah materi, terus kita juga bisa membedah materi, terus kita mau ngomong apa, itu juga harus benar-benar kita siapin kayak gitu. Ada misalnya salah satu teknik yang coach aku sarankan tuh gini, misalnya menggunakan tiga ide aja, tiga ide tentang sesuatu gitu, satu topik. Misalnya kayak kemarin aku menyampaikan tentang kenapa sih orang malas baca gitu. Malas baca, aku bilang malas baca karena tidak minat, terus nggak punya waktu, sama mahal bukunya. Nah, itu akan jadi sebuah pembahasan yang bisa disampaikan dalam 10 menit gitu. Dari tiga topik itu, dari tiga ide kecil itu gitu. Tapi kita perlu juga mengimbangi dengan solusi agar saat kita selesai dari sebuah forum, kita tidak meninggalkan mereka dengan masalah gitu, dengan masalah yang kita bawa gitu. Tapi kita bisa menawarkan solusi gitu. Tapi memang yang ditekankan juga pada public speaking yang aku ikut kemarin pelatihan ini adalah dengan interaksi juga dengan audiens. Jadi kalau online itu mungkin kita bisa mengajak interaksi audiensnya itu dengan bertanya kabar, dengan oke, reaction-nya mana nih gitu. Kalau di Zoom kan seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi nggak melulu, balik lagi ke hal yang selalu aku bawa di awal gitu, bahwa public speaking bukan cuma tentang bakat gitu, tapi juga tentang latihan gitu ya. Bahkan aku lihat gitu Presiden Jokowi itu kan kalau juga beliau di depan itu kan masih suka tangannya bermain gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, itu adalah posisi di mana beliau sedang tidak nyaman gitu. Makanya beliau melakukan hal tersebut gitu. Nah, tetapi gestur-gestur tersebut juga bisa kita gunakan gitu. Tapi memang kadang kita refleks kayak gitu. Nah, misalnya stylenya Mario Teguh, kalau misalnya beliau lagi berpikir atau beliau lagi keronyolan, dia bersedekap seperti ini. Nah, bentar, kayaknya aku perlu geser dulu kameranya. Gini,
Nah, sebenarnya itu nggak sopan dalam public speaking gitu, karena kita terkesan meremehkan audiens. Tapi ada orang yang refleks seperti itu. Tapi memang harus dilakukan dengan terukur gitu, terukur dan tidak apa ya, tidak berlebihan gitu, tidak berlebihan ya tidak sering untuk melakukan hal tersebut gitu. Masa iya kita sepanjang sesi kita begini aja kan songong juga gitu. Nah gitu. Terus yang selanjutnya itu berbicara mengenai mitosnya itu saya orang di belakang layar gitu. Aku dulu berpikir bahwa udahlah gitu, apa namanya, aku bantuin si acara aja gitu. Udahlah aku bantuin konsep acara dan lain-lain gitu. Tapi kemudian ada satu titik di mana aku diminta juga jadi MC di saat yang aku tuh ngerasanya ini kok apa namanya ya MC-nya serius banget ya gitu. Aduh aku gimana ya nanti, dan disertai gimmick-gimmick yang lain lah ya dari apa namanya dari timku gitu. Nah, justru mereka itulah yang develop penampilan aku tuh bisa sebagus itu gitu. Penampilan aku bisa sebagus dan serapi itu dan selancar itu gitu. Mereka yang selalu ngebisikin aku, "Za, nanti tolong diselipin yang ini ya, Za," gitu. Diselipin yang ini, diselipin yang itu gitu. Itu untuk konteksnya MC sih memang. Kalau public speaking, kalau kita misalnya lagi ngomong di depan, ya kita butuh contekan. Aku juga punya cara kemarin dari coach aku tuh bilang kalau beliau tuh suka pegang mic di tangan kiri aku ya. Tangan kiri. Kenapa? Karena beliau tuh suka menulis catatannya beliau yang mau beliau sampaikan. Ini konteks beliau nggak pakai slide. Kalau slide kan ada ininya ya, terlihat gitu. Dia nulis catatannya beliau di sini. A, B, C, D, E, F, G gitu. Aku juga ngikutin akhirnya. Oh iya, ternyata aku bisa ya kayak misalnya ngeliat mikrofon nih. Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Senang sekali hari ini saya Miza. Saya adalah seorang pembaca buku, misalnya seperti itu. Oke, misal nih pembuka aja tuh ada strukturnya gitu ya. Yang mau kita tulis kita mau ngapain dulu nih, mau nyapa audiens, kenalan, mau apa segala macam, tulis di sini gitu. Tapi kadang kalau ada tuh temanku yang case-nya dia udah mau show, tapi tangan dia gemeteran, keringetan sampai dia itu tulisannya hilang. Nah, saking dia tuh udah nyoba nyiapin kayak gitu. Nah, tapi hal tersebut tuh juga menulis kan juga menstimulus kita untuk mengingat ya. Nah, itu adalah sebuah hanya tools saja gitu. Tapi tetap yang diandalkan tuh diri kita sendiri gitu. Jadi, orang di belakang layar itu memang berperan untuk kita gitu. Tapi kalau kita ingin sukses yang lebih besar gitu. Kayak aku nih gitu. Kayak aku kan akhirnya kan terkenal jadi MC gitu di kantorku itu gitu. Ya udah kalau MC Mbak Miza aja gitu. Udah. Itu tuh jadi sebuah hal yang kayak melekat ke diri aku akhirnya gitu. Mbak Miza MC ya gitu di kantor ya gitu. Terus kayak kalau pas aku lagi menolak gitu, boleh yang lain aja nggak Pak? Kok saya agak deg-degan ya gitu. Awalnya sempet tuh aku ada titik di mana aku deg-degan buat jadi MC yang acara tertentu gitu. Boleh nggak Pak yang lain aja gitu, biar aku aku jangan singkir doang gitu saat itu. Terus kemudian kamu aja Za, nggak ada yang lain gitu. Pak yang lain aja Pak gitu. Nggak bisa Za kamu aja gitu. Nah akhirnya dari situ aku juga belajar soal say yes gitu ya. Jadi ada filmnya Jim Carrey itu kan Yes Man itu ya. Ya, tapi Yes Man itu kan berbicara soal dia berpikir bahwa yes itu all of all of request gitu. Must be yes. Nah, must be answered yes gitu. Tapi dia lupa saat dia nanya sama tirensnya itu, sama motivatornya itu, yes itu gunakan ketika sesuai dengan hatimu, sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan apa namanya niat kamu ingin berkata yes gitu. Kalau memang kamu merasa bahwa dengan berkata yes itu tidak sesuai dengan hati nuranimu, ya jangan katakan yes gitu, tinggalkan gitu. Nah, terus akhirnya dia berhenti tuh mengatakan yes gitu. Nah, jadi dia mulai memilah-milah gitu. Nah, itu. Jadi hal yang kemudian eh apa namanya ya, aku harus lakukan adalah ambillah kesempatan yang memang say yes sama kesempatan
yang membuat kamu upgrade diri kamu, membuat kamu lebih baik. Tapi kalau membuat kamu tidak lebih baik, katakan no gitu. Jadi sekian ya teman-teman soal mitos dan fakta mengenai public speaking dan juga cerita di baliknya gitu ya dari hikmah yang aku dapatkan selama aku ikut pelatihan juga. Pembicara yang hebat bukan dari turunan orang yang membicara yang hebat juga gitu. Kita tahu ya bahwa mantan wakil presiden Joe Biden itu adalah orang yang dulunya gagap tapi beliau jadi presiden sekarang. Tidak ada yang namanya bakat, yang ada hanya berlatih sampai terlihat berbakat. Dan kalau ingin sukses besar, jadilah pemain depan layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.